Halo guys, ketemu lagi sama aku, Kevin Orlando, di vlog yang ke-14. Oke, sesuai janjiku di vlog yang ke-13 ini guys. Kali ini aku akan share tipsnya untuk berinvestasi di saham, yang part kedua ya guys. Jadi jangan lupa tonton tips berinvestasi saham yang part pertama di vlog ke-13 ini ya guys. So, make sure kalian tonton video ini sampai akhir guys, supaya setelah nonton vlog ini, kalian tuh tahu tips-tipsnya untuk berinvestasi di saham itu apa aja sih caranya. Dan anyway, bagi kalian yang baru pertama kali datang ke channelku, make sure buat subscribe and turn on notifications, supaya kalian tetap stay up to date dengan info-info investasi dari aku ya. Pertama-tama guys, aku ingin mengucapkan Happy New Year bagi kalian semua ya guys. Semoga di tahun 2021 ini lebih membawa berkat bagi kita semua ya guys. Amin. Nah, tanpa membuang-buang waktu kalian, aku akan langsung share tipsnya ya guys. Ini yang part kedua. Yang pertama, kalian harus memilih sekuritas yang tepat. Sekuritas itu kan ada banyak ya. Terus mau buat di mana ya? Nah, kalian harus perhatikan poin-poin ini sih menurutku guys. Kalian harus memperhatikan fee beli dan jualnya itu berapa. Karena masing-masing sekuritas itu kan berbeda ya fee jual dan belinya. Kalau semakin kecil fee beli jualnya itu kan semakin baik guys. Kalau aku pakai sekuritas yang fee belinya 0,15 dan yang fee jualnya 0,25%. Tapi, kalau ada sekuritas yang fee beli jualnya tinggi, bukan berarti sekuritas itu jelek loh guys. Jangan salah ya. Bisa saja pelayanan mereka lebih baik dan aplikasinya itu lebih jos ya guys. Terus, data minimum top up awal itu berapa sih? Ini yang kedua ya guys. Ada yang 100.000, ada yang 1 juta, ada yang 10 juta. Selain itu, kalian harus memperhatikan ini guys. Ini yang paling penting. Sekuritas itu sudah terdaftar di OJK atau belum sih? Nah, caranya mengecek sekuritas itu sudah terdaftar di OJK atau belum? Kalian bisa aja langsung search di Google ya guys. Data perusahaan efek. Nah, terus cari yang source-nya OJK dan buka file PDF terbarunya ya guys. Nanti di situ kalian bisa melihat perusahaan sekuritas-sekuritas yang sudah terdaftar dan diawasi oleh OJK ya. Jadi, kalau misal kalian bingung mau milih sekuritas apa, kalian tuh bisa tanya sama teman kalian guys. Kamu buat di mana sih? Nah, kan sekuritas itu ada banyak ya guys. Jadi cari yang aplikasinya paling nyaman, yang paling enak lah buat kita guys. Setelah itu, kalau kalian sudah pilih, misalnya mau buka rekening saham di tempat A, nah kalian harus mempersiapkan dokumen-dokumen pribadi ini guys. Yang pertama, kalian harus mempersiapkan KTP. Yang kedua, buku tabungan untuk pembuatan rekening dana investor ya. Dan yang ketiga, NPWP guys. Nah, NPWP itu jika kalian sudah punya ya. Kalau misalnya kalian belum punya, kalian bisa diskusikan dengan broker sahamnya waktu pembukaan rekening kalian ya guys. Waktu itu aku belum punya NPWP, itu aku pinjam NPWP orang tua ya guys. Oke guys, sekarang kita lanjutin ke nomor 2 ya guys. Usahakan untuk beli saham yang blue chip. Untuk pemula, lebih baik beli saham yang blue chip atau saham yang kapitalisasinya besar guys. Nah, kalian bisa cari saham-saham blue chip itu di indeks LQ45 atau indeks IDX 30. Kalian bisa cari saham-saham yang blue chip atau market cap-nya, kapitalisasinya besar di sana ya guys. Terus kenapa sih kalau kita tuh harus beli saham yang blue chip? Karena di saham itu kan memang high risk ya guys. Nah, tapi kalau saham blue chip itu high risk-nya tuh nggak sebesar saham yang gorengan atau market cap-nya yang kecil gitu guys. Karena fundamentalnya atau kualitas blue chip itu lebih bagus lah guys, lebih terjamin. Jadi jangan tergiur untuk beli saham-saham yang murah atau yang gorengan-gorengan itu ya guys. Karena ini kualitasnya tuh jelek ya, gampang digoreng sama bandar. Ya blue chip juga digoreng guys, tapi kan blue chip itu kan market cap-nya besar, jadi untuk menggoreng itu nggak gampang. Lebih gampang untuk goreng itu maksudnya menaikkan atau menurunkan harganya. Yang kapitalisasinya kecil itu lebih gampang guys. Dan untuk mempelajari saham gorengan ini perlu teknik yang lebih mendalam guys. Mulai dari analisa dan jam terbang juga sih menurutku ya. Oke guys, lanjut yang nomor 3 ya. Jangan kapok. Nah, jadi di saham itu ada 2 jenis orang ya guys. Yang pertama, kalah atau rugi, itu memutuskan untuk keluar. Nah, yang kedua, kalau kalah atau rugi, tapi nggak give up dan memutuskan untuk lanjut, cari tahu salahnya apa. Jadi pastikan kalian menjadi yang nomor 2 tadi ya guys. Kalau misalnya salah atau rugi, cari kesalahannya apa, jangan kapok guys. Karena sama seperti bisnis apapun, kan pasti ada untung dan ruginya ya suatu bisnis tuh. Nah, kalau pertama rugi di saham, jangan panik guys, tenang aja. Cari tahu salahnya apa. Nah, kalau kalian sudah benar, juga jangan merasa jago guys. Karena Steve Jobs tuh pernah bilang dalam satu speech-nya seperti ini ya.
stay hungry, stay foolish. Yang berarti kita tuh harus tetap merasa ingin tahu, jangan sok keminter gitu ya guys. Jadi kita harus mengevaluasi diri guys. Saham-saham yang kita beli itu kalau naik gara-gara apa, kalau salah kalah tuh gara-gara apa. Nanti kan kalian bisa tahu, oh yang ini salah, jadi besok-besok jangan aku ulangi. Oh yang ini bener, besok-besok aku harus ulangi lagi. Nanti kan lama-lama jadi pro guys. Nah, kalian lebih baik ambil aja satu buku khusus untuk buat nyatetin saham-saham kalian itu guys. Salahnya apa, benernya apa gitu ya. Kalau aku sih pakai buku kayak gitu guys, aku catetin sendiri. Oke, ini yang nomor 4 guys. Kalian tuh kalau misalnya main HP, jangan stalking orang-orang terus guys. Lebih baik kalian juga baca berita atau sentimen-sentimen. Nah, karena naik turunnya harga saham itu berdasarkan salah satunya sentimen ini guys. Ada faktor yang dari dalam negeri, ada faktor yang dari luar negeri juga. Nah, jadi di dalam negeri itu contohnya gini, suatu perusahaan mau diisukan kayak merger ya. Jadi kayak kemarin Indosat diisukan merger dengan Tri. Nah, itu kan Indosat sahamnya naiknya kenceng banget ya guys. Naiknya hampir 50% lebih lah dalam waktu kurang dari 2 bulan atau 1 bulan ya. Nah, selain itu misalnya suatu perusahaan diumumkan maksudku laba perusahaannya naik. Nah, itu kan bisa saja harga sahamnya naik. Tapi yang penting kalian harus jeli-jeli membaca berita ya guys. Jangan ditelan mentah-mentah berita itu. Selain itu ada juga berita inflasi suatu negara, keputusan suku bunga, itu juga mempengaruhi pergerakan harga saham guys. Yang sumbernya itu semua dari dalam negeri yang barusan aku sebut. Dan masih banyak lagi guys. Jadi harus sering-sering baca berita supaya tetap up to date ya. Kayak berita vaksin juga gitu. Nah, sementara untuk faktor luar negeri, biasanya itu dipengaruhi oleh ini. Kurs rupiah terhadap dolar Amerika Serikat, indeks harga saham regional. Saham regional itu kayak saham-saham wilayah Asia seperti di Singapura, Hong Kong, Jepang, itu naik atau turun sih. Terus indeks harga saham Eropa itu bagaimana? Nah, selain itu ada juga kayak harga-harga komoditas, emas, batu bara, nikel, itu naik atau turun guys. Terus pengaruh kebijakan dari Bank Sentral Amerika Serikat itu apa aja sih? Kan Amerika itu sebagai pusat ekonomi dunia ya, jadi ada keputusan dari Amerika pasti berdampak kepada negara-negara lainnya ya guys. Nah, itu pentingnya kalian memahami berita atau sentimen itu salah satunya untuk menentukan timing buy dan timing sell guys. Jadi supaya bisa mengatur juga money managementnya tuh gimana sih. Nah, aku akan beritahu tentang money management ini di vlog-vlog yang berikutnya ya. Jadi tetap stay tune. Oke, yang kelima guys, ini yang terakhir dan yang paling penting. Kalian tuh harus menentukan diri sendiri itu mau jadi trader atau investor guys. Karena trader itu kan fokusnya untuk mencari keuntungan dalam jangka pendek ya. Nah, sementara kalau investor, tujuannya tuh mencari cuan atau keuntungan tapi di waktu time frame yang lebih lama. Jadi investor tuh biasanya lebih sabar ya guys. Jadi entah investor, entah trader, semuanya tuh yang dicari cuma satu guys, cuan atau keuntungan lah. Cuma beda time frame dan beda caranya, beda analisanya juga ya guys. Jadi di awal-awal mungkin kalian masih bingung ya mau jadi trader atau investor ya enaknya guys. Nah, jadi kalian harus benar-benar matengin ya guys trading plan kalian, harus benar-benar siapin trading plan kalian. Kalau mau jadi trader, trading plan-nya harus jelas. Kalau mau jadi investor, trading plan-nya juga harus ada guys. Jadi jangan sampai misalnya kalian sebagai trader beli saham terus harganya turun. Loh, nggak rela untuk cut loss. Nah, itu memang wajar sih di awal-awal guys, karena aku juga dulu begitu. Dan aku langsung memilih jadi auto investor. Dengan berharap kalau harganya saham itu kudiemin, setelah turun itu akan naik lagi. Nah, memang bisa asalkan perusahaannya blue chip ya guys. Soalnya aku kan punya pengalaman, sahamnya itu nyangkut gara-gara nggak rela cut loss, dan jadi auto investor. Dengan asumsi harganya bakal naik, malah jadi semakin rugi guys. Rugi beneran malahan. Jadi aku sekarang lebih fokusnya untuk menjadi swing trader ya, dan kedepannya belajar untuk menjadi investor. Nah, kamu kubu trader atau investor guys? Komen di bawah ya. Jadi, itu guys tips-tipsnya kalau mau berinvestasi di saham itu gimana aja sih. Ini yang part kedua ya guys, jadi jangan lupa nonton 5 tips yang pertama di vlog ke-13 ini ya. Kalau kalian ada opini lain, boleh komen di bawah yuk, biar aku tahu sama-sama belajar guys. Nah, as always, aku akan kasih kalian quotes sebagai closing statement video ini ya. Yang kali ini dari Benjamin Graham. Nah, yuk coba kita baca.
successful investing is about managing risk, not avoiding it. Jadi, memang nyatanya kan seperti itu ya guys. Kita sering kali menemui orang-orang yang takut berinvestasi di saham karena takut rugi atau takut bangkrut. Nah, sebenarnya ya guys, investasi yang benar itu bukanlah karena takut akan resikonya guys, tapi lebih untuk mengatur resikonya. Nah, karena semua investasi itu kan pasti ada resikonya ya. Nah, kalau kalian ada pertanyaan, feel free untuk tanya aku lewat via komen di bawah, atau kalian bisa juga DM aku di personal Instagramku @kevinorlando, O-nya double ya. Nah, jika kalian merasa terbantu dengan video ini, please like, share to your friends, dan subscribe video ini ya, jangan lupa ya guys. Nah, see you guys. Thank you.